Pengertian microwave diathermy adalah metode terapi fisioterapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk menghasilkan panas di jaringan tubuh bagian dalam. Tujuannya adalah meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri, mengurangi kekakuan otot dan sendi, serta membantu proses penyembuhan jaringan. Prinsip kerja dari microwave diathermy yaitu bekerja dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan panas di dalam jaringan tubuh. Alat microwave diathermy memancarkan gelombang mikro melalui antena atau aplikator yang diarahkan pada bagian tubuh yang mengalami gangguan. Gelombang tersebut kemudian menembus kulit dan diserap oleh jaringan tubuh, terutama jaringan yang banyak mengandung air seperti otot dan pembuluh darah. Saat gelombang mikro diserap, molekul-molekul air di dalam jaringan mengalami getaran dan pergerakan yang sangat cepat. Gesekan antar molekul akibat getaran ini menghasilkan energi panas di dalam jaringan. Proses pemanasan terjadi secara lokal pada area yang diterapi sehingga suhu jaringan meningkat. Kemudian peningkatan suhu ini menimbulkan beberapa efek fisiologis seperti pelebaran pembuluh darah, meningkatnya aliran darah, meningkatnya metabolisme sel, relaksasi otot, serta berkurangnya rasa nyeri dan kekakuan sendi. Dengan meningkatnya sirkulasi darah dan aktivitas metabolisme, proses penyembuhan jaringan dapat berlangsung lebih cepat. Microwave diathermy berfungsi untuk menghasilkan efek panas pada jaringan tubuh guna membantu proses terapi dan penyembuhan. Panas yang dihasilkan dapat meningkatkan aliran darah, mempercepat metabolisme jaringan, mengurangi nyeri, mengurangi spasme atau ketegangan otot, serta meningkatkan kelenturan jaringan dan sendi. Selain itu, microwave diathermy juga digunakan untuk membantu mempercepat pemulihan pada cedera otot, gangguan sendi, dan kondisi peradangan kronis tertentu. Selanjutnya ada spesifikasi umum alatnya. Ini nama alatnya microwave diathermy. Terus prinsip kerjanya itu pemanasan jaringan menggunakan gelombang mikro. Terus frekuensi kerjanya itu kurang lebih 2450 microhertz umum pada microwave diathermy. Terus metode terapinya tuh di sini ada continuous, gelombang continuous, sama pulsat itu gelombang terputus. Sistem kontrolnya ini digital. Ada microcontroller berbasis layar LCD. Terus parameter yang dapat diatur ada waktu terapi, intensitas daya, mode terapi. Terus sumber dayanya ini listrik AC 220 volt. Outputnya itu energi elektromagnetik, panas terapeutik. Selanjutnya adalah bagian dari alat microwave diathermy. Yang pertama yaitu ini adalah main unitnya, yang mana bagian ini adalah bagian utama dari perangkat microwave diathermy yang berfungsi sebagai tempat seluruh sistem elektronik bekerja. Di dalamnya terdapat komponen penting seperti pembangkit tegangan tinggi, magnetron sebagai sumber gelombang mikro, serta sistem pendingin yang berperan menjaga suhu agar tetap stabil selama alat digunakan. Kemudian pada bagian sini ada tombol operasional start dan stop, yaitu tombol ini digunakan untuk mengendalikan proses kerja alat. Fungsinya yaitu untuk mengaktifkan dan menghentikan proses terapi. Dan kemudian cara kerjanya yaitu ketika tombol start ditekan, sistem akan mulai bekerja dengan mengaktifkan magnetron sesuai parameter yang telah ditentukan. Kemudian tombol stop digunakan untuk menghentikan proses terapi secara langsung, baik saat selesai maupun dalam kondisi darurat. Selanjutnya yaitu ada knop putar atau rotary control, yang mana knop ini merupakan alat kontrol yang dapat diputar dan ditekan untuk mempermudah pengaturan. Dan pengaturan nilai yang pertama yaitu digunakan untuk mengubah nilai parameter seperti waktu dan daya dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian fungsi tekan. Selain diputar, knop juga dapat ditekan sebagai tombol konfirmasi untuk memilih menu atau menyimpan pengaturan. Selanjutnya, pengaturan saat terapi. Selama terapi berlangsung, knop memungkinkan operator menyesuaikan intensitas secara langsung tanpa menghentikan proses. Selanjutnya, tombol panah atau navigasi menu. Tombol panah ini berfungsi untuk menggerakkan kursor pada layar display. Dengan tombol ini, operator dapat berpindah dari satu menu ke menu yang lainnya, seperti memilih load program, setting, create program, dan free procedure. Selanjutnya yaitu panel display digital dan indikatornya. Layar display ini berperan sebagai media utama untuk menampilkan informasi dan pengaturan alat secara visual. Pada bagian sini ada load program, yaitu menyediakan pilihan program terapi yang telah tersedia dari pabrik. Setiap program biasanya sudah dilengkapi dengan pengaturan parameter tertentu sehingga dapat langsung digunakan. Sampingnya ada setting, yaitu digunakan untuk mengatur sistem alat, seperti pengaturan tampilan dan data teknis, termasuk informasi masa pakai komponen seperti magnetron. Selanjutnya ada create program, yaitu menampilkan daftar program yang dibuat oleh pengguna. Menu ini memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan parameter terapi sesuai kebutuhan.
Sampingnya ada free prosedur, yaitu mode manual yang memungkinkan operator mengatur parameter seperti waktu, daya, dan jenis gelombang secara langsung. Perubahan nilai akan mengikuti pergerakan knob. Selanjutnya, adjustable arm, yaitu merupakan lengan penyangga yang dapat diatur posisi dan arahnya. Bagian ini dirancang dengan beberapa titik sendi sehingga memudahkan operator dalam menyesuaikan posisi aplikator sesuai area terapi pada pasien. Selain memberikan fleksibilitas, lengan ini juga menjaga kestabilan posisi aplikator agar tetap pada titik yang diinginkan. Di samping itu, adjustable arm juga berfungsi sebagai jalur penempatan kabel koaksial agar tetap rapi dan tidak mudah mengalami kerusakan. Lanjut ya. Selanjutnya ini adalah aplikator. Aplikator ini adalah komponen yang berfungsi untuk menghantarkan energi gelombang mikro ke tubuh pasien. Bentuknya dirancang agar dapat memfokuskan energi pada area terapi secara optimal. Aplikator ini dihubungkan dengan main unit melalui kabel koaksial. Di sini sudah terlihat kabel koaksialnya menuju ke main unit, yang mana kabel ini dilengkapi pelindung khusus untuk mencegah kebocoran energi serta menjaga kestabilan transmisi selama penggunaan. Selanjutnya, di dalam aplikator ini ada antena helix, yaitu merupakan bagian yang terdapat di dalam aplikator dan berbentuk seperti spiral, yaitu komponen ini berperan sebagai pemancar utama gelombang mikro, yang mana fungsinya adalah mengubah energi listrik berfrekuensi tinggi menjadi gelombang elektromagnetik yang kemudian dipancarkan ke jaringan tubuh. Bentuk spiral pada antena ini membantu menyebarkan gelombang secara lebih merata, sehingga panas yang dihasilkan dapat terdistribusi dengan baik pada area terapi. Dan di sini ada roda untuk mobilitas terkait main unit dari microwave diathermy ini. Dan di sini ada untuk penyimpanan media atau barang untuk nantinya perawat akan menyimpan barang-barang di sini. Selanjutnya yaitu standar operasional prosedur dari alat microwave diathermy ini. Yang pertama, hubungkan kabel power ke sumber listrik PLN yang dilengkapi dengan sistem groundingnya. Kita sambungkan ke sumber. Kemudian kabel power ini disambungkan ke main unit. Dan setelah itu kita periksa terlebih dahulu kabel koaksialnya apakah sudah aman dan tidak terlihat ada kebocoran. Nah, setelah sudah terlihat tidak ada kebocoran, yaitu kita nyalakan switch on off-nya pada bagian belakang. Setelah ditekan akan berbunyi alat ini dan kemudian menampilkan beberapa, yaitu load program, setting, create program, dan free prosedur. Kemudian yaitu lakukan inspeksi visual pada aplikator, khususnya pada bagian penutup radiator untuk memastikan tidak terdapat retakan atau kerusakan yang dapat mempengaruhi distribusi gelombang. Selanjutnya, kedua, persiapan pasien. Sebelum terapi dimulai, pasien harus dipersiapkan dengan baik untuk menghindari risiko selama tindakan. Yang pertama itu, kita jelaskan prosedur terapi kepada pasien, termasuk sensasi hangat yang akan dirasakan agar pasien tidak merasa cemas. Terus kedua, pastikan area terapi bebas dari benda logam seperti perhiasan, serta jauhi dari perangkat elektronik atau implan medis, misalnya alat pacu jantung, karena dapat berintegrasi dengan gelombang mikro. Atur posisi pasien senyaman mungkin dengan area terapi terbuka dan dalam kondisi kering untuk menghindari ketidaknyamanan. Tempatkan aplikator pada area target dengan jarak sekitar 2-5 cm dari permukaan kulit dan pastikan posisinya sejajar agar distribusi panas merata. Selanjutnya yaitu pengoperasian alat. Setelah alat dan pasien sudah siap, proses terapi ini dapat dimulai. Yang pertama, pada pilihan menu, pilih mode operasi menggunakan knob seperti free prosedur untuk pengaturan manual atau load program untuk menggunakan program otomatis. Kemudian, jika memilih mode manual, atur parameter dengan memutar knob. Dan di sini kita pilih free prosedur. Selanjutnya kita bisa mengatur sendiri timer. Ini untuk mengatur bagian timer, power, atau duty cycle yang akan diatur terlebih dahulu. Yang pertama kita mengatur timer terlebih dahulu. Dan kita mengaturnya dengan waktu 1 menit. Selanjutnya kita tekan knobnya. Setelah itu kita ke bagian power untuk mengatur berapa watt yang ingin dicapai. Kita menggunakan 50 watt. Selanjutnya kita tekan start untuk memulai alat ini bekerja. Dan alat ini bekerja yaitu selama 1 menit. Kemudian setelah kita memulai alat ini dinyalakan, yaitu selama terapi berlangsung,
kita tetap melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasiennya. Apabila pasien merasakan panas berlebih, intensitas dapat diturunkan langsung menggunakan knopnya. Dan setelah itu jika terjadi kondisi darurat, tekan tombol stop untuk menghentikan terapi secara segera. Nah, ini kita menunggu waktu 6 detik lagi. Dan jika sudah selesai, alat akan berbunyi dan memperlihatkan tampilan display seperti ini. Selanjutnya yaitu setelah waktu terapi selesai alat ini akan berhenti secara otomatis, dan itu tadi sudah terlihat, sudah terdengar bunyi indikatornya. Kemudian kembalikan pengaturan intensitas ke posisi 0. Kemudian rapikan kembali posisi adjustable arm dan aplikator. Dan ini kita bisa pencet exit jika sudah selesai, dan akan kembali ke display awal, tampilan awal. Setelah alat ini selesai digunakan, kemudian kita ke bagian belakang main unit. Kita pencet tombol off untuk mematikan alatnya, dan alat ini sudah terlihat mati. Setelah itu kita cabut kabel power ke main unit, dan kemudian kita cabut ke sumber PLN. Selanjutnya yaitu pemeliharaan alat atau maintenance. Pemeliharaan alat microwave diathermy atau MED merupakan langkah-langkah penting yang bertujuan untuk menjaga kinerja alat tetap optimal, memperpanjang usia pakai, serta menjamin keselamatan dan operator. Kegiatan pemeliharaan dilakukan secara rutin dan terjadwal, meliputi pemeliharaan umum, harian, mingguan, berkala, serta cara penyimpanan yang tepat. Yang pertama yaitu pemeliharaan harian. Pemeliharaan harian dilakukan setiap selesai penggunaan alat untuk memastikan alat selalu dalam kondisi siap pakai. Yang pertama itu membersihkan permukaan alat. Permukaan main unit dibersihkan menggunakan kain kering atau sedikit lembab untuk menghilangkan debu dan kotoran. Hal ini penting untuk mencegah penumpukan debu yang dapat mengganggu sistem ventilasi dan menyebabkan overheating. Selanjutnya memeriksa ini kabel dan konektor, kabel daya dan kabel koaksial diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan seperti retak, terkelupas, atau sambungan yang melonggar. Kerusakan pada kabel dapat menyebabkan gangguan transmisi energi dan berpotensi menimbulkan bahaya listrik. Pengecekan fungsi layar dan tombol. Pastikan display dapat menampilkan informasi dengan jelas serta tombol navigasi, knob, dan tombol start stop berfungsi dengan baik. Gangguan pada panel kontrol dapat menghambat pengoperasian alat secara normal. Selanjutnya yang kedua, pemeliharaan mingguan. Pemeliharaan mingguan dilakukan untuk menjaga kebersihan dan performa komponen yang sering digunakan. Yang pertama, membersihkan aplikator. Aplikator dibersihkan secara menyeluruh menggunakan kain bersih untuk menghilangkan kotoran atau residu dari penggunaan sebelumnya. Kebersihan aplikator untuk menjaga efektivitas penghantaran energi dan higienitas terapi. Selanjutnya pengecekan output energi secara sederhana. Operator dapat melakukan pengujian sederhana untuk memastikan alat masih menghasilkan energi panas sesuai standar. Misalnya dengan mengamati sensasi panas atau menggunakan alat ukur sederhana jika tersedia. Selanjutnya pemeriksaan suara abnormal. Dengan dengarkan apakah terdapat suara tidak normal dari dalam alat, seperti dengungan berlebihan atau suara kipas yang tidak stabil. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya gangguan pada sistem pendingin atau komponen internal. Selanjutnya yang ketiga, pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3-6 bulan atau sesuai standar rumah sakit, dan biasanya melibatkan teknisi. Yang pertama ini kalibrasi alat. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan bahwa output daya yang dihasilkan sesuai dengan nilai yang ditampilkan pada panel kontrol. Hal ini penting untuk menjaga akurasi terapi. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan oleh teknisi. Teknisi akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen internal seperti magnetron, sistem pendingin, dan rangkaian elektronik untuk mendeteksi kerusakan yang tidak terlihat secara langsung. Ketiga, pengukuran output daya. Dilakukan menggunakan alat ukur khusus untuk memastikan energi gelombang mikro yang dihasilkan masih sesuai standar medis. Keempat, penyimpanan. Penyimpanan alat yang baik juga merupakan bagian dari pemeliharaan. Yang pertama, disimpan di tempat yang kering untuk mencegah kerusakan komponen elektronik akibat kelembapan. Kedua, menghindari lingkungan lembab. Kelembapan tinggi dapat menyebabkan korosi pada bagian logam dan gangguan pada rangkaian elektronik. Ketiga, tidak terkena sinar matahari langsung. Paparan panas berlebih dapat merusak komponen plastik dan mempengaruhi kestabilan sistem elektronik.
Keempat, posisi penyimpanan stabil. Alat harus diletakkan pada permukaan yang datar dan aman untuk menghindari benturan atau jatuh. Selanjutnya yaitu troubleshooting pada alat microwave diatermi. Jika alat ini tidak menyala, kemungkinan penyebabnya adalah kabel daya tidak terhubung, sumber listrik mati, atau sekringnya putus. Nah, solusi untuk kita mengalami masalah itu adalah periksa sambungan kabelnya, stop kontak, atau sekringnya. Kemudian yang kedua yaitu jika layar display ini tidak menyala, yaitu kemungkinan penyebabnya adalah pada display atau power supply atau koneksi internalnya. Dan solusinya adalah coba restart alat ini jika masih gagal, hubungi teknisi. Kemudian yang ketiga, jika alat ini tidak ada panas saat terapi, pada aplikator tidak menimbulkan panas, yaitu kemungkinan penyebabnya adalah aplikatornya rusak atau kabel koaksialnya ini bermasalah atau magnetronnya tidak bekerja. Dan solusinya adalah periksa aplikator dan kabel, lakukan penggantian jika perlu. Selanjutnya yaitu jika tombol itu tidak responsif, yaitu kemungkinan penyebabnya adalah error sistem atau panel kontrol atau koneksi tersebut dari alat ini itu longgar. Dan solusinya yaitu restart alat jika perlu, lakukan servis pada panel kontrolnya. Selanjutnya jika output daya ini lemah, nah kemungkinan penyebabnya yaitu kalibrasinya berubah, penurunan performa, magnetron atau kabel tidak optimal. Solusinya yaitu lakukan kalibrasi ulang dan pemeriksaan teknisi. Kemudian yang terakhir, jika pasien merasa panas berlebih yang dihasilkan dari aplikator ini, yaitu kemungkinan penyebabnya adalah intensitas terlalu tinggi, posisi aplikator terlalu dekat, atau sensitivitas pada pasiennya. Dan kemudian solusinya adalah turunkan intensitas dan atur jarak aplikatornya ini. Selanjutnya, kesimpulan dari alat microwave diatermi. Alat microwave diatermi merupakan alat terapi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk menghasilkan efek pemanasan pada jaringan tubuh, sehingga bermanfaat dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan sirkulasi darah. Alat ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti main unit, panel kontrol, adjustable arm, aplikator, dan kabel koaksial dan antena helix yang bekerja secara terintegrasi. Pengoperasian alat harus sesuai prosedur agar terapi berjalan efektif dan aman. Selain itu, pemeliharaan rutin sangat diperlukan untuk menjaga kinerja alat dan mencegah kerusakan. Dengan penggunaan yang tepat, alat ini dapat memberikan hasil terapi yang optimal serta aman bagi pasien.